Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Rahma, nomor induk mahasiswa 1804010003, kelas Ekonomi Syariah 5A. Mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Di sini, saya akan mempersembahkan sebuah video presentasi dengan materi komunikasi pemasaran level individual. Just for your information nih guys, video singkat ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas salah satu mata kuliah, yaitu komunikasi pemasaran yang dibawakan oleh Ibu Ria Amelinda Esos MIKOM. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak bersama-sama video presentasi berikut ini. Happy watching! Yang menjadi induk dari materi ini adalah komunikasi pemasaran. Nah, sebelumnya, mari kita jabarkan terlebih dahulu apa sih itu komunikasi pemasaran. Jadi, komunikasi pemasaran di sini terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan pemasaran. Di mana komunikasi merupakan suatu kegiatan timbal balik, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang sebuah pesan tertentu kepada penerima dengan tujuan untuk memberikan informasi. Sedang pemasaran merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi, mengirim, serta mempengaruhi pelanggan dan calon pelanggan tentang suatu produk atau jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan. Nah, bagaimana teman-teman? Dari penjabaran ini sudah jelaskan bahwa komunikasi pemasaran adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu sistem penjualan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke bisnis level individual. Bisnis merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam memperoleh keuntungan baik secara finansial maupun benefit secara sosial. Di sini perlu kita tekankan bahwa tidak semua unit bisnis bertujuan memperoleh laba dalam bentuk uang. Ada kalanya dibentuk untuk melakukan pemasaran sosial yang bertujuan untuk membangun reputasi, di mana setiap usaha pasti membutuhkan strategi. Nah, kemudian strategi ini pasti membutuhkan individu. Individu seperti apa? Ya tentunya individu yang cerdas dalam menciptakan konsep bisnis. Selain itu, individu tersebut harus berani, gigih, dan ulet dalam mengimplementasikan cita-cita sebuah korporasi. Nah, maka dari itulah bisnis dibangun mulai dari level individu. Sebuah korporasi besar dengan modal besar dan sasaran bisnis nasional bahkan internasional tidak akan berjalan baik tanpa individu yang mumpuni. Itulah sebabnya mengapa sumber daya manusia menjadi kunci utama dan garda terdepan dalam konteks komunikasi pemasaran. Karena merekalah yang bertanggung jawab untuk mendelivery pesan korporasi kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Di dalam komunikasi pemasaran juga dikenal yang namanya kredibilitas, di mana kredibilitas merupakan seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Antara lain, komunikator dikatakan memiliki kredibilitas bila cenderung memiliki keunggulan tertentu seperti keahlian, dapat dipercaya, sosiabilitas, koorientasi, karisma, keamanan, dinamisme, terbuka, serta sungguh-sungguh. Selanjutnya, Stephanie Yu, dari Venture Partner at Phoenix Venture Capital Business Development and Corporate Strategy at Java Group, membuat rumusan 8 strategi menjadi komunikator yang baik. Di antaranya, bicaralah pada kelompok seperti halnya berbicara pada seorang individu. Berbicara sehingga orang-orang mendengar,
Dengarkanlah sehingga orang akan berbicara, terhubunglah secara emosional, membaca bahasa tubuh, persiapkan maksud pembicaraan kamu, tidak perlu menggunakan jargon, dan tentunya latihan mendengarkan secara aktif. Lantas, apa sih pentingnya komunikasi antar pribadi? Jadi, menurut penegasan Cipta Lesma, ada 3 manfaat mempelajari komunikasi, yakni academic value, professional value, and personal value. Keterampilan berkomunikasi akan sangat menunjang pelaksanaan profesi seseorang, entah itu seorang dokter, insinyur, eksekutif bank, dosen, maupun jurnalis. Keterampilan berkomunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, tampaknya berguna sekali. Inilah yang dimaksud dengan professional value. Selanjutnya, kita masuk ke proses komunikasi antar pribadi. AIDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi, yakni A. Singkatan dari attention atau perhatian, I. Singkatan dari interest atau minat, D. Singkatan dari desire atau hasrat, D. Singkatan dari decision atau proses mengambil keputusan, A. Singkatan dari action atau membeli. Inilah sebabnya mengapa seorang pemasar dengan pendekatan individual harus melatih kesabaran dan ketelatenannya. Di sini, pada pertemuan pertama hingga ketiga, mungkin saja baru sampai pada efek perhatian dan menumbuhkan minat. Pada pertemuan keempat, komunikan berubah minatnya menjadi keinginan. Dan pada pertemuan kelima, komunikan sudah memutuskan membeli. Tahapan antara decision and action, sekali lagi, decision and action merupakan tahapan yang sangat krusial. Sebab keputusan itu bisa berubah menjadi pembatalan sebab masalah finansial. Pada tahapan ini, dibutuhkan intervensi berupa sesuatu yang dapat dipersepsikan sebagai reward, misalnya memberi diskon. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KAP atau komunikasi antar pribadi. Faktor bahasa. Semakin homogen bahasa yang digunakan masing-masing, semakin mudah membentuk saling pengertian atau mutual of understanding. Faktor fisik. Komunikasi antar pribadi cenderung akan berjalan baik apabila masing-masing dalam kondisi sehat. Faktor psikis. Komunikasi antar pribadi akan berjalan baik jika tidak ada kecurigaan, kebencian, atau dendam. Faktor lingkungan. Komunikasi antar pribadi akan berjalan baik bila lingkungan tempat berkomunikasi dalam suasana yang kondusif. Itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya dalam bentuk video presentasi. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.